Allah Ta'ala ngajarin kita dalam segala hal yang membawa keberuntungan bagi kita dunia dan akhirat. Allah ciptakan kita untuk mengabdi, untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu lemahnya kita, kurangnya kita, dan kita mudah jenuh. Kita lemah dalam fisik, lemah dalam semangat, lemah zahir, lemah batin. Maka Allah Ta'ala berikan kemudahan. Inna yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian. Allah enggak mau bikin kalian susah. Sehingga dijadikan ibadat itu beragam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak maksakan kepada hambanya melainkan sebatas yang hambanya mampu. Dan kewajiban ibadat beragam, ada banyak hal, ada banyak macam. Termasuk salat ibadat, puasa ibadat, zikir ibadat, berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain untuk menghilangkan kejenuhan. Tilawatul Quran ibadat, i'tikaf di masjid ibadat, hadir majelis ibadat, termasuk juga birrul walidain, bakti kepada orang tua ibadat, silatul arham, nyambung silaturahmi ibadat, menjenguk orang sakit ibadat, ngasih salam kalau ketemu orang ibadat, salaman sama orang lain ibadat, sampai itu berbuat baik kepada tetangga ibadat, berbuat baik kepada kerabat dan famili ibadat, berbuat baik kepada hamba sahaya, budak hamba sahaya, berbuat baik kepada mereka ibadat. Dan juga bahkan berbuat baik kepada kerabat, kepada pegawai, orang yang kerja kepada kita, ada juga ibadat. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Allah tahu kita ini lemah zahir kita, batin kita, dengan mudah jenuh dan semacamnya, dijadikan ketaatan itu beragam. Allah Ta'ala memulai wa'budullah, beribadat kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Terus di antara bentuk ibadat wabil walidaini ihsana. Kalimat wabil walidaini ihsana enggak keluar dari konteks ibadat, berbuat ihsan kepada ibu bapak. Wabidzil qurba, termasuk juga berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub, tetangga yang jauh, wal sahibil jamb, sahabat kita, teman kita yang bersebelahan dengan kita. Tetangga itu ada yang punya satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Tetangga non muslim dia punya satu hak, hak tetangga. Tetangga yang muslim dia punya dua hak, haknya tetangga dan haknya seorang muslim. Tetangga yang punya tiga hak, tetangga yang muslim dan juga kerabat famili kita. Atikul ladzi haqqin haqqahu, masing-masing kasih haknya dia, jangan diambil. Wabni sabil, begitu juga orang yang dalam perantauan itu pun juga punya hak yang perlu diperhatikan. Berbuat ihsan ya kepada orang yang datang dari jauh, kepada orang musafirin yang datang ke negeri kita, berbuat baik kepada mereka. Itu cirinya kaum Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudrihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Ansar yang mana kecintaan kepada mereka adalah tanda iman, benci kepada mereka adalah tanda nifak. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai kaum tersebut. Kenapa ini kaum menjadi demikian istimewa? Mereka tuh kalau ada pendatang yang datang kepada mereka, mereka sambut dengan sukacita, dengan cinta. Enggak dibilang, wah ini mau ngambil haknya kita, ini mau ngurangin rezekinya kita. Tamu yang datang enggak makan rezekinya kita, dia makan rezekinya sendiri yang ada di kita. Dia enggak makan haknya kita. Enggak ada orang yang bisa makan rezekinya orang lain. Begitu, masing-masing makan rezekinya sendiri. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Yang buat orang enggak bakalan nyampe ke kita, yang buat kita enggak bakalan nyampe kepada orang lain. Jangan iri, jangan hasud. Itu kaum Ansar. Gitu, kalau ada orang lain datang kepada dia, bertamu di rumahnya, baik kaum orang-orang yang muhajir, yang datang dari Mekah, yang datang dari Persia, yang datang dari Yaman, yang datang dari manapun juga, disambut yuhibbun, mereka mencintai orang-orang yang hijrah, pendatang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalau tuh orang-orang dikasih sesuatu kepada Rasulullah, mereka enggak ada iri, enggak ada pamrih. Loh kok dia dikasih? Kan kita di sini yang pribumi, kan kita yang orang kok kita enggak dikasih? Enggak ada sama sekali.
Bahkan tahu gak perangainya mereka yang istimewa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yu'thiruna ala anfusihim, lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun dirinya lagi melarat, lagi susah, lagi krisis, tapi dia dahulukan, dia utamakan orang lain. Seperti itu sahabat yang kedatangan tamu, dia boyong tamu Rasulullah ke rumahnya, dijamu, mau dijamu, istrinya bilang kita nggak ada makanan, malam ini kamu dan saya nggak makan. Terus yang makan siapa? Ada jatah makanan sedikit untuk anak-anak kita. Ya udah anak-anak tidurin, itu anak-anak ditidurin. Terus sudah begitu hidangin makanan setelah mereka tidur, dihidangkan makanan setelah tidur. Tapi istrinya bilang kalau kita ikut makan tamunya nggak bakalan kenyang. Ya sudah kita pura-pura makan. Bagaimana saat tamu makanan dihidangkan, belagak mau nerangin lampu, tahu-tahu kamu padamkan. Jadi kita makan dalam kegelapan. Udah makanan dihidangkan, mau digedein tuh lampu, tahu-tahu malah padam. Loh, kok mati? Yaudah, jangan repot-repot nyalain. Makan aja sekarang, udah lapar kita. Makan. Tuan rumahnya pura-pura ngunyah, padahal hanya mendekatkan suapan ke sisi tamunya. Masya Allah. Ketika pagi hari ketemu Rasulullah bilang Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan semalam, dan Allah Ta'ala menurunkan firman yang dibaca sampai akhir zaman, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan krisis. Wa hakadha wa ma malakat aymanukum, dan juga mencurahkan perhatian berbuat baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya, tahu gak? Ada asisten, ada karyawan, ada pembantu, ada asisten rumah tangga, ada hamba sahaya, budak. Budak itu milik dia yang dia beli. Milik dia yang dia beli. Zaman dahulu, zaman perbudakan. Kalau nggak ada Islam, perbudakan nggak bakalan tuntas, nggak bakalan hilang dari muka bumi. Tapi Islam yang dengan metode damai menyingkirkan perbudakan dari muka bumi. Agama Islam. Subhanallah. Ini 15 abad yang lalu. Ini kalau 100 tahun yang lalu, itu dunia barat baru mengenal membebaskan perbudakan, menghilangkan dunia dari perbudakan. Udah gitu budak yang mereka jadikan budak, orang bebas, diculik dari Afrika dijadikan budak. Itu dia tuh yang dilakukan oleh negara-negara modern. Orang bebas diculik dari Afrika, diculik dari India, dijadikan kamu budak, dikasih stempel. Memperbudak orang bebas. Na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar. Tapi ada budak yang dakhil dalam dalam syariat, ada aturannya, ada koridornya, dan itu pun juga berupaya, agama Islam berupaya menghilangkannya. Yang melakukan ini kafarahnya memerdekakan budak, yang memerdekakan budak pahalanya sekian, Masya Allah, selalu dianjurkan hingga hilang perbudakan dari muka bumi. Dan Islam bahkan bagaimana tuh mengatur tuh sikap majikan terhadap budak, terhadap hamba sahaya, dan budak diberikan hak kesempatan untuk membebaskan dirinya sendiri. Ada namanya mukatab, jadi ada perjanjian, dia diizinkan untuk kerja, ngumpulin uang yang dikumpulkan untuk memerdekakan dirinya sendiri, diberikan kesempatan demikian. Di dalam agama Islam ada aturannya, ditata. Kemudian juga disebutkan pahala memerdekakan budak, pahalanya seperti ini dan itu. Dan orang kalau melakukan dosa ini, kesalahan ini, ada kafarahnya memerdekakan budak dan semacamnya. Alhasil hingga sampai itu diajarkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada budak dan hamba sahaya. Ini budak yang menjadi milik dia. Loh, kenapa nggak langsung dibebaskan aja? Loh, ini dia dibeli, ada hak daripada majikan di situ yang mengeluarkan harta yang enggak sedikit untuk membelinya. Enggak bisa langsung main dimerdekakan begitu, apalagi ini bukan budak yang orang bebas dijadikan budak, enggak, tapi memang ada aturannya hingga dia menjadi budak tersebut. Maka tidak ada mau yang dizalimi dalam kedua pihak, sehingga diatur bagaimana cara menuntaskan, menyelesaikan masalah ini di dalam agama Islam. Islam ada solusi yang tuntas, yang universal. Itu 15 abad yang lalu Rasul SAW bilang, lil mamluk ta'amuh wa kiswatuh bil ma'ruf. Budak hamba sahaya itu harus diberikan makanannya, pakaiannya yang baik, dikasih makanan yang baik, bukan makanan yang jelek. Udah jelek, udah basi, udah nggak enak, lah bil ma'ruf, kasih makanan bil ma'ruf yang baik. Oh, pakaian bil ma'ruf
Jangan dipaksa buat kerja yang dia nggak mampu. Itu sampai dikatakan tuh di dalam hadis, wa idza kallaftumuhu fa'ainuhu. Kalau memang ada kerjaan yang nggak mampu dia kerjakan sendirian budak tersebut, kamu jangan diam aja, kamu bantuin, suruh bantuin, kerja bareng sama dia, kamu bantuin dia, kebersamaan. Itu mangkan akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yat'am wal yulbishu mimma yalbas wala yukallifuhu minal amal ma la yutiq idza kallaftumu fa'ainuh. Barang siapa ikhwanukum khawalukum ikhwanukum, itu hamba sahaya kalian, itu saudara kalian sendiri, itu saudara kalian sendiri yang kebetulan Allah Ta'ala jadikan status dia di bawah kendali tangan kalian, di bawah kepemilikan kalian. Barang siapa yang saudaranya di bawah kepemilikannya, perlakukan dia sebagai saudara. Beri makan seperti yang kamu makan, beri pakaian seperti yang kamu pakai. Jangan memaksakan amalan kerjaan yang dia nggak mampu. Kalau memang harus diperintahkan untuk kerjakan, kamu jangan diam aja, turut membantu dia. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang beberapa orang ke sahabatnya Rasulullah, didapati dia ada hamba sahaya, ada budak, makanannya sama, duduknya bareng, pakaiannya sama, udah kayak seragam aja, kayak orang kondangan. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Ini budak, apalagi orang yang dia pekerjakan, orang yang dia pekerjakan, karyawan, orang merdeka, orang bebas. Maka bagaimana menyikapi orang-orang tersebut harus lebih baik lagi. Itu dalam hadis Rasulullah bilang, ittaqullah fima malakat aimanukum. Takutlah kalian kepada Allah, jaga hamba sahayamu dengan baik. Kasih mereka makan sesuai yang kamu makan, pakaian seperti yang kamu pakai, jangan dipaksa dengan amalan. Kalau memang kalian suka, ya udah biarin bersama kalian. Tapi kalau kalian benci, jangan disiksa, jangan jangan dimonyongin, jangan disiksa, jangan dinyinyirin, jangan diganggu, jangan diteror. Nggak suka, jual, sudah, jual. Kamu nggak suka, jangan kamu paksain, ya sudah. Wala tu'adzibuhum, jangan kamu siksa kalian, jangan menyiksa makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menjadikan mereka di bawah kepemilikan kalian. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian menjadi budaknya mereka, di bawah kepemilikan mereka. Subhanallah, walidzalik ta'adab, adab bahkan terhadap yang demikian. Sampai itu ditanya, ya Rasulullah, mereka nih hamba sahaya, orang yang bantuin kita di rumah, kam na'fu anil khadim, sampai berapa kali dia bikin salah kita maafin, baik saya siap, tapi mau berapa kali kita maafkan? Maka Nabi bilang, fu anhu fi kulli yawm 70 marrah, maafin per hari 70 kali, per hari 70 kali. Ini budak hamba sahaya. Bagaimana kalau orang yang bukan budak, asisten, karyawan, pekerja, itu kita disuruh, kalau budaknya maafin 70 kali, apalagi orang lain. Begitu. Bilang saya siap maafin karyawan 70 kali, tapi sama istri, sama anak nggak ada maaf bagimu, sama laki nggak ada maaf bagimu, maaf mulu. Nabi bilang 70 kali, 70 kali. Buat karyawan, buat budak. Masya Allah. Karenanya itu memaafkan tuh, man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu hari kiamat dikumandangkan panggilan, ainal ladzina ajruhum 'ala Allah. Di mana gerangan orang-orang yang pahalanya ditanggung, dihandle oleh Allah Ta'ala, dibayar. Mana dia orang-orang yang gajinya dibayar oleh Allah Ta'ala, nggak lewat malaikat lagi, langsung Allah yang bayar, Allah yang ngasih. Maka berdirilah sekelompok manusia, wahum galil, sedikit sekali, sedikit, nggak banyak, orang-orang yang dibayar langsung oleh Allah Ta'ala. Siapa? Wahum al-afun anin nas, orang-orang yang gemar memberikan maaf kepada orang lain. Ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, menyukai maaf, menyukai orang-orang yang memberikan maaf, maka maafkan saya. Yang mau dimaafin, maafin orang lain, maafin orang lain. Termasuk juga, tapi dia salah, ya sama, kita juga punya salah, kita juga punya salah, kita punya salah sama Allah Ta'ala, dan kita
perlu kepada maafnya Allah Subhanahu wa taala. Urusan manusia hendaknya kita saling memberikan maaf. Itu besok hari kiamat Allah bilang kepada umat Nabi Muhammad, ini surga depan kalian. Dosa antara kalian dengan saya udah saya maafkan. Tinggal dosa antara kalian satu sama lain, maka bermaaf-maafkanlah, terus masuk tuh surga gratis sudah. Enggak usah panjang lebar, enggak usah banyak perhitungan. Maka beruntung orang yang saling memaafkan satu sama lain. Itu al-afin 'anil nas, orang yang memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kita tuh kalau menjadi pimpinan, menjadi majikan, ataupun juga memimpin sekelompok orang, ya, atau menjadi direktur atau bos atau manajer di satu perusahaan, ataupun juga di rumah kita punya karyawan, punya orang yang bantu-bantuin, jangan jahat, jangan judes, jangan kasar secara perbuatan ataupun juga secara verbal, secara ucapan, jangan kasar. Sayyidina Anas bin Malik, dia bilang 10 tahun saya khidmah sama Rasulullah dari usia 10 sampai 20. Selama 10 tahun saya khidmah kepada Rasulullah, nggak pernah ketika saya ngerjakan sesuatu Nabi bilang, "Kenapa ente kerjain?" Atau ketika saya meninggalkan satu perkara, Nabi nggak pernah bilang, "Kenapa kamu meninggalkan perkara ini?" Nggak pernah komplain. 10 tahun nggak pernah dengar Rasulullah komplain. Padahal tahu saya banyak bikin ulah. Tapi Rasulullah nggak pernah komplain sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam itu ama orang yang khidmah, yang kerja di rumahnya Nabi Muhammad. Sampai itu ada satu anak bocah Yahudi khidmah di rumahnya Nabi Muhammad. Dia lebih betah di situ daripada di rumahnya. Akhir hayatnya itu anak sakit, dijenguk oleh Rasulullah, terus masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Apalagi sama keluarganya, sama istrinya disediain apa aja makan, nggak komplain. Kenapa ini makanan gini? Kenapa ini makanan begitu? Nggak ada komplain sama sekali. Hatta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha nggak ada komplain sama Nabi Muhammad. Makanya dibales oleh Allah Ta'ala, malaikat Jibril dikirim bilang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah akbalat agriha minallahi salam wa minni." Ini Khadijah dia datang sekarang nih masuk ke ruangan ini, sampaiin salam dari Allah dan dari saya. Wa basyirha bi baitin fil jannah min ghasab la nasab fiha wala sakhab. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga dari permata, yang mana di situ nggak ada lagi keletihan, nggak ada lagi susah, nggak ada lagi derita. Perjuangannya udah habis di dunia. Di sana udah tinggal senangnya doang. Wala sakhab, di surga nggak ada jerit-jerit lagi, nggak ada keluh kesah lagi. Kenapa? Sebab di dunia nggak pernah keluh kesah, nggak pernah komplain. Nah, kalau di akhirat kita nggak mau jerit-jerit, nggak mau merintih, di dunia jangan merintih, jangan komplain, jangan apa aja mau dikomentarin, mau dikomplainin, nggak ada kelar-kelarnya. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia punya seorang budak hamba sahaya. Dia panggil budaknya dari dalam kamar, "Fulan, fulan, fulan." Enggak datang-datang tuh budak. Bingung kenapa? Perasaan tadi ada. Tadi kedengaran suaranya. Dipanggil-panggil enggak datang. Akhirnya Sayyidina Ali keluar dari ruangan, ngelihat tuh budak ada. Lagi tiduran, bukan tiduran, melek. Kalau kita sekarang mungkin lagi main HP kali itu, Bu. Lagi duduk, ente di sini? Iya. Dengar saya manggil? Dengar. Tidur? Enggak. Kenapa enggak nyaut? Kalau enggak mau nyamperin paling enggak nyaut deh. Kenapa enggak nyaut? Lagi males aja. Lagi males aja. Kurang ajar enggak tuh? Lagi males. Terus dia bilang, itu budak bilang, "Amintu ugubatak fataraktu ijabatak." Anda tahu ente nggak bakalan ngomel, pas kebetulan lagi males jawab aja, makanya saya nggak sautin kamu. Toh ente juga nggak bakalan marah, nggak bakalan ngambek. Senyum Sayyidina Ali. Itu sampai dia bilang, "Khalas anta hur li wajhillah." Kalau memang begitu, ya kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Kata itu kesaksian, mau tahu orang baik atau enggak, tanya sama karyawannya, tanya sama pembantunya, tanya sama hamba sahayanya, tanya sama dengan kepada orang-orang yang terdekat sama dia.
Itu mereka yang paling tahu. Kalau kita ketemu sekarang di majelis, orang baik nih, pakai koko, pakai peci, sholat sunnah, ya kita taunya begitu. Tapi di rumah dia bagaimana? Sama karyawan dia bagaimana? Kalau perlu tanya sama keledainya, sama hewan piaraannya. Nabi SAW bilang, la yadkhulul jannah sayyul malakah. Enggak bakalan masuk surga orang yang jahat di dalam kepemilikan dia. Jahat terhadap budak hamba sahaya. Jahat terhadap karyawan, kejem ataupun jahat ataupun kasar ataupun nggak baik, bahkan terhadap piaraan tuh dia punya hewan, binatang ataupun kambing atau bahkan kucing ataupun keledai, itu dikatakan bahwasanya orang yang berbuat jahat kepada mereka tuh nggak bakal masuk dalam surga. Fil Bukhari ada orang masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung, nggak dikasih makan, nggak juga dibebaskan buat cari makan sendiri. Fil Bukhari ada seorang wanita masuk surga gara-gara ngasih minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dalam riwayat Fil Bukhari juga orang laki masuk surga dari Bani Israel, dia pendosa, masuk surga diampunin dosa-dosanya gara-gara memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan. Loh, jadi yang ngasih minum nih yang diampunin orang laki apa perempuan? Dua-duanya fil Bukhari. Syekh Al-Hayumar bilang itu dua kejadian yang menimpa satu orang laki, yang satu lagi orang perempuan. Nah, jadi begitulah al-ihsan la yudhi'. Ihsan, kebaikan nggak bakalan hilang walaupun kita berikan kepada orang yang menyia-nyiakannya. Jangan lagi orang, walaupun kepada hewan, binatang. Emang kalau kita bikin baik kepada hewan, hewan bilang syukron, terima kasih, cium tangan bolak-balik sama kita tuh kambing. Kan kagak, enggak. Makanya tuh ada orang yang memang wataknya, tabiatnya judes, kasar, jahat. Ada orang auranya kayak begitu. Nah ini ciri orang sial. Innama tunza'ur rahmah min syaqi, rahmat dicabut dari orang yang sial. Itu cirinya. Kalau di rumah orang lagi ngobrol senyum ketawa, begitu dia masuk ke rumah hening, diam, tegang langsung. Bahkan kalau dia masuk satu jalan ada kucing atau anjing di situ, dia masuk, wah kucing langsung lari ke tembok, anjing langsung lari ke tembok. Kenapa? Auranya udah aura, bangsa kena tendang, kena pukul, kena lempar, kena siram air panas. Nabi SAW lagi duduk, lagi majelis sama sahabat, minumannya diacak sama kucing. Minumannya diacak sama kucing. Sahabat nggak berani ngusir. Tahu Rasulullah nggak bakalan suka kalau dia ngusir. Apa kucing itu? Dia datang ke gelasnya Nabi Muhammad, ya, ada susu, tinggal dikit tuh susunya, itu kucing masuk minum, ya, diminum. Gelasnya Nabi diminum sama tuh kucing. Hatta kosong juga, jorok, tapi enggak, dia minum dari gelasnya Rasulullah, sampai keminum sebagian, sisa sedikit, enggak nyampe bibirnya. Apa yang Nabi lakukan? Lagi ceramah begini, itu dia Rasulullah memperhatikan, mencurahkan perhatian kepada kucing tersebut, dipegang gelasnya, dimiringin, sampai tuh kucing minum. Itu kucing bukan piaraannya Nabi Muhammad, tapi kebetulan lewat aja, dimiringin sampai tuh kucing minum, puas, susunya habis, baru ditaruh jalan tuh kucing. Sahabat nanya, emang enggak najis ya Rasulullah? La, innaha laysat binajisa, innaha minat tawafati alaikum. Enggak najis, dia termasuk hewan yang selalu keluyuran di kampung-kampung, itu enggak najis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai ngajarin, kalau kita melakukan perjalanan terus naik onta atau kuda atau keledai, kasih waktu buat tuh onta istirahat, buat itu keledai istirahat. Di waktunya istirahat, ini istirahat, jangan ente tetap berada di atas keledai atau di atas onta, turun, dan digendong dari tadi, diajak jalan dari tadi, giliran waktu istirahat ente nggak mau turun, anda mau istirahat dulu lah. Emang ente yang gendong keledai? Kan keledai yang gendong ente, entenya turun, biarin dia istirahat, longgarin dulu tuh pelananya, biarin dia duduk istirahat dulu, bukan istirahat. Dianya masih tetap di situ, nggak mau turun dari situ, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh
Sampai-sampai ada satu orang ngejual ontanya. Ini onta atau keledai udah lama dipiara sama dia. Waktu dijual kepada pembeli, dia pesan kepada pembelinya, dicari pembeli yang baik. Dia pesan, ahsin ilaiha, tolong perlakukan ini dengan baik, kata tuh orang. Sebab ini keledai atau ini unta udah lama ya mendampingi saya, ya saya rawat dia dan dia juga khidmah di rumah saya, ya udah lama bersama saya. Tolong saya pesan-pesan rawat dia dengan baik. Masya Allah. Itu sekali Nabi masuk ke satu peternakan, dengar bunyi kegaduhan di balik kandang. Nabi nanya, suara apa itu? Unta ya Rasulullah, unta kami yang udah berapa hari ini lagi angot, lagi ngamuk terus. Nabi bilang, buka, saya mau masuk. Dia menyerang siapapun yang mendekat, buka, saya mau lihat, mau tahu kenapa dia angot. Begitu Rasulullah masuk, itu onta berlari menghampiri Nabi, dikira mau diserang. Nggak taunya malah mendekat sampai depan Rasulullah, dia ngerem, terus dia menunduk mencium kakinya Nabi Muhammad. Terus sama dia tekuk tuh kaki depannya kayak orang yang lagi bersujud. Sampai sahabat bilang, onta aja bersujud kepada Nabi, apalagi kita. Nabi bilang, nggak boleh manusia bersujud kepada manusia. Kalau saya perintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, saya bakal perintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami. Terus Rasulullah itu onta berbisik di telinganya Nabi. Terus Nabi berbisik di telinganya. Terus tuh onta berbisik lagi. Terus Nabi berbisik telinganya. Kayak ngomong gitu. Terus Nabi bilang, mana yang punya? Sini. Ini onta, dia komplain. Komplain kenapa? Selama ini dia khidmah, dia bekerja. Terus saat dia bekerja dikasih makan yang sedikit, makanannya sedikit, pas-pasan. Udah gitu dikasih pekerjaan yang banyak. Saat dia udah lemah, mau dipotong. Rupanya tuh berita sampai ke telinganya unta. Bahwa unta itu adalah hewan yang punya emosi. Punya emosi, bisa menangis dia. Itu unta. Begitu dia sekarang udah lemah, dia mau dipotong. Ya pantas dia marah, menyerang siapapun. Itu yang punya unta bilang, betul ya Rasulullah, memang itu, saya ngaku itu yang terjadi. Saya nggak bohong, memang itu yang terjadi, itu unta benar. Tapi karena dia sekarang udah minta syafaat kepada Nabi, maka mulai sekarang ini unta nggak jadi kita potong. Dan dia tugasnya sekarang cuma makan doang, nggak kita bebanin dengan pekerjaan apapun juga. Masya Allah. Untung zaman itu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak dibilang unta syirik, tawasul ke Nabi Muhammad, minta syafaat kepada Rasulullah. Nggak ada sahabat, nggak ada yang mulutnya usil. Sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi kepada hewan, kepada binatang. Itu tafaggudus sadat khuddamaha makrumatun la tunggisus sudada. Hadza Sulaimanu ala mulkihi yaqulu mali ala aral hudhuda. Itu seorang majikan, seorang pemimpin, bahkan seorang raja. Ketika dia ngecek keadaan bawahannya, karyawannya, pekerjanya, atau bahkan hewan piaraannya, itu enggak mengurangi sama sekali, tidak mengurangi keningratan dia, enggak ngurangin kemuliaan dia. Ada contohnya, Nabi Sulaiman di atas singgasananya, itu pasukan dari manusia, dari jin, dari hewan ngumpul di hadapannya. Terus Nabi Sulaiman nanya, mali la aral hudhuda, kemana burung hudhud, gimana keadaannya, kenapa enggak kelihatan? Ditanya, dicari tahu keadaannya. Apa itu burung bunuh? Gajah depan dia, singa depan dia, manusia depan dia, jin depan dia. Tapi yang ditanya burung hudhud nggak kelihatan. Artinya sampai yang terkecil pun juga diperhatikan oleh Sayyidina Sulaiman. Ala nabiyina alaihi afdhalus shalah wa azkat taslim. Sampai Rasulullah itu disifatkan perangai beliau nggak pernah mukul muslim, ataupun juga khadim, pembantu. Apalagi istri, ataupun juga budak hamba sahaya, ataupun hewan dan binatang. Tangannya Nabi nggak pernah mukul mereka, kecuali hatta kafir nggak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad, illa an yakuna jihad fisabilillah, kecuali dalam medan tempur, dalam jihad fisabilillah. Lain daripada itu nggak ada.
La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berbuat, enggak berucap kecuali hal-hal yang baik, yang lembut. Nah, kita sekarang nih di rumah kita ada orang, ada istri, ada suami, ada anak, ada karyawan, ada asisten rumah tangga, ada pembantu, ada orang yang khidmah. Nah, sikap kita biar baik kepada semua orang. Jadilah kita tuh muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Nabi tuh ada budak namanya siapa itu yang di Taif, Adas. Bawain Nabi anggur. Majikannya bilang, Muhammad kesian, dilemparin, ditimpukin, diusir, kelihatannya capek nih, bawain anggur buat dia. Adas yang bawain. Begitu dibawain, Nabi nanya, kamu siapa? Bilang, saya budak, ini dari majikan saya. Diopenin nama Nabi, siapa nama kamu? Kamu datang dari mana? Saya dari negeri ini. Di situ saya punya saudara namanya Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Diopenin, sampai tuh budak lihat begitu, langsung dia masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, tukang ngangon kambing, anak kecil ngangon kambing, diopenin sama Rasulullah sampai dia melihat mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari seekor kambing betina yang masih belum dikawinin oleh jantan, tahu-tahu bisa punya susu. Itu dalam ilmu perkambingan nggak masuk akal. Dia ngelihat mukjizat tersebut di hadapan Nabi Muhammad. Ummu Ma'bad, bagaimana Rasulullah bersikap kepada mereka waktu Rasulullah singgah di kemahnya, ngelihat kebaikannya Nabi Muhammad, sampai itu keluarga tertarik masuk ke dalam agama Islam. Terus itu kambing itu Ummu Ma'bad bilang kepada Abu Bakar, potong aja tuh kambing dah buat kalian makan. Nabi bilang, enggak, jangan dipotong, tapi sini deh, dipegang tuh kambing betina, dibacain, tahu-tahu kantung susunya langsung penuh, susunya aja yang kita ambil, kambingnya dibalikin. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, sampai itu berkesan di dalam hatinya Ummu Ma'bad. Siapa itu Ummu Ma'bad? Wanita desa, hidup di kampung, nggak ada orang yang kenal sama dia kalau bukan Nabi Muhammad. Itu Ummu Ma'bad berkesan tuh, sampai dia itu kambing yang udah dipegang Nabi dirawat, nggak dia potong dan nggak mati-mati. Sampai Rasulullah wafat, itu kambing masih ada. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, itu kambing masih ada. Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, itu kambing juga masih hidup. Panjang banget umurnya itu kambing. Sampai di akhir-akhir masa khilafah Sayyidina Umar baru mati itu kambing. Masya Allah. Itu bahkan tuh untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ghazwa, untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah wafat itu sampai tuh unta nangis mulu, nangis sampai matanya buta. Sahabat datang berkunjung menjenguk untanya Rasulullah yang sakit, menangis, yang buta, gara-gara rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sampai sedemikian rupa. Di rumahnya Nabi dari dulu tuh ada seorang budak hamba sahaya namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah diperlakukan dengan baik oleh Nabi Muhammad, udah kayak anak sendiri. Sampai dulu tuh dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Hingga akhirnya dilarang panggilan itu, ini bukan anaknya, nggak boleh disebut Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Bapaknya datang, ketahuan Zaid nih hilang. Zaid hilang, begitu terus menjadi budak, terus diasuh oleh Nabi Muhammad, dan baru kebetulan keluarganya nyampe ke Mekah, ngelihat, wah ini anaknya Harithah. Udah datang Harithah, begitu, datang kepada Rasulullah, saya minta putra saya Zaid. Oh nggak apa-apa, boleh silahkan. Tanya kepada Zaid, mau gak dia pulang? Begitu. Saya sih nggak bebas, yang dia suka. Kalau dia mau ambil, begitu bawa pulang. Itu Zaid bin Harithah, budak hamba sahaya, disuruh pulang ke rumahnya. Udah merdeka deh, pulang ke rumahnya. Bilang enggak, saya lebih betah sama Nabi Muhammad. Enggak mau pulang sama abaknya. Saya lebih betah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hingga dinikahkan dengan salah seorang kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hibbu Rasulillah wa hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini teladan yang terbaik pada diri Nabi Muhammad. Nah, kita sama karyawan bagaimana? Kita sama pegawai bagaimana? Jangan tuh kalau kita masuk tempat kantor, tempat kerja, ke rumah ngomel mulu. Ngoceh mulu, komplain mulu, marah-marah mulu. Ngomong yang enak, ngomong yang bagus, ngomong yang santun, jangan bentak-bentak, jangan jerit-jerit. Fa amal yatima falah taghar wa amma sa'ila falah tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kasih dia pakaian, kasih dia makanan, begitu, kasih dia makanan. Bahkan tuh diajarin kalau mereka bawain makanan kepada kalian, jangan nanti makan sendiri. Begitu ajak dia makan, kalau enggak suapin, makan tuh, suapin ke mulutnya. Enggak tahu, siapin di piring, kasih buat dia. Diajarin demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu taufik insyaallah, mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian.